Kalau saya sih tidak ada masalah, sampean kritik bahkan sampean bully sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih, dan saya memang sudah niat sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, salam hormat, salam takzim, dan salam persaudaraan persahabatan buat kita semua. Mudah-mudahan pertolongan Allah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Kali ini saya akan membahas dan menanggapi pidato yang beredar beberapa hari ini, di mana Rois Am PBNU yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau berstatement mengenai tentang bedah nasab atau tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Nah, dengan adanya video tersebut tentu menambahkan lagi bumbu suasana-suasana yang kita rasakan selama ini, bahwasanya yang terjadi seolah-olah ya kalangan-kalangan Nahdiyin tentunya ya, ini mayoritas condong kepada kajian tesis Kiai Imaduddin. Akan tetapi dengan adanya pidato yang disampaikan oleh Rois Am PBNU, ini justru memperkeruh kembali suasana menurut saya, karena salah satu ya beliau itu tidak melihat situasi kondisi yang ada di lapangan. Kemudian lagi beliau sebetulnya orang yang tidak condong pada keduanya, orang yang berada di tengah-tengah posisinya lah, bisa kita kategorikan seperti itu. Kan tetapi ya disayangkan ketika beliau terlalu tajam mengkritisi kajian tesis Kiai Imaduddin yang sudah berjalan selama ini. Menurut saya ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya di sini tanggapan saya bahwasanya Rois Am, yang pertama, posisi beliau itu tidak mendukung mutlak membela dari kalangan Bani Alawi. Bahkan beliau ya bisa dibilang silahkan menyerang bagi yang arogan, bagi yang punya permasalahan, tapi tidak menyerang kepada yang lain yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai jejak rekam yang baik. Jadi satu sisi beliau melihat tidak kesepakatannya dengan para habaib yang arogan, yang menciderai pada kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain beliau ini ya menyelamatkan para habaib yang tentu tidak terlalu jauh terlibat di dalamnya. Akan tetapi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Rois Am ya tidak mempunyai landasan, tidak mempunyai acuan, di mana ini soal akidah. Beliau mempersepsikan bahwasanya seolah-olah antara ilmu dan nasab itu sama. Seharusnya bisa kita pisah dulu antara keilmuan dan nasab. Jadi amat sangat jauh. Jadi paham betul arahnya, bahwa beliau boleh dibilang kategori ya orang-orang terdahulu, takziman wa ikroman. Artinya beliau ya amat sangat hormat dengan para habaib. Kan tetapi
ini sudah bergulir di masyarakat, tidak bisa lagi kita pungkiri dan tidak bisa lagi kita tutupi. Oleh karena itu soal nasab, ya mau tidak mau, baik ataupun tidak, mempunyai rekrut baik atau tidak dia, kemudian familiar ataukah tidak, ini disapu rata. Itu adalah imbas dari sebagian kalangan Bani Alawi. Makanya mereka yang tidak terlibat, mereka yang tidak terlalu familiar, akhirnya yang tawadu betulan, akhirnya di sini mereka kena imbas dari permasalahan ini. Tetapi sekali lagi bahwa saya tegaskan, soal tentang pencerahan, keterangan yang valid, bukti sejarah itu harus diungkap. Karena kenapa? Dengan adanya ini tersisip bahwa tanda kutip keraguan, tanda tanya banyak di hati, kebenaran fakta yang ada ini harus dibuktikan dengan ilmiah, baik kuno, ilmiah sejarah, ataupun dengan cara modern. Jadi seperti itu. Ya kalau bahasa kita untuk mencampur adukan daripada ilmu dan nasab, ya tentu bahasa Jawa pekeu. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya apakah ketika kalangan Ba'alawi itu tidak menyandang nasab selaku habaib atau dia tidak menyandarkan dirinya tersambung kepada Rasulullah, apakah merasa hina? Bukankah kemuliaan hinanya seseorang itu kan tidak dinilai dari nasab? Dan dengan kata lain yang saya maksud, kita menghargai siapapun habaib yang berkiprah di dalam keilmuan. Kita mengamalkan, kita menghargai, menghormati karangan-karangan yang sudah ada, karena itu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan ilmu oleh Allah, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Jadi kita tidak bisa pungkiri soal keberadaan ilmu seseorang. Maka kita di dalam hal memandang suatu ilmu itu tidak bisa kita sangkut pautkan atau kita kaitkan dengan nasab. Persepsi umum atau orang-orang yang gamang yang ada di tengah-tengah ini seakan-akan ini kan bagaimana mungkin, kan seperti itu mereka berkilah, bagaimana mungkin ilmunya kita ambil, kita amalkan sementara mereka tidak diakui sebagai keturunan atau nyambungnya nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu mekanismenya. Makanya salah kaprah kalau kita pekeuh, kalau kita tidak ambil tindakan tegas di dalam hal ini, yaitu akan merusak akidah. Dan perlu kita ketahui, yang merusak itu generasi kalangan Ba'alawi saat ini. Kalangan Ba'alawi saat inilah yang merusak citra leluhurnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa leluhur-leluhur kalangan Ba'alawi yang kita kenal bahwa mereka takzim, mereka banyak yang zuhud, berilmu, dan mereka tidak mengedepankan kenasaban atau bahkan memproklamirkan secara terang-terangan, apalagi mau ekstrim ke kalangan umat masyarakat umum. Nah yang ada ini pada akhir-akhir ini saja. Makanya ketika dipertanyakan yang ditokohkan atau sesepuh-sesepuh dari kalangan Bani Alawi ini mendapat imbasnya. Akan tetapi balik lagi bahwa beda antara nasab dan ilmu. Jadi seperti itu. Kemudian bahwasanya ya statement daripada Rois Am daripada PBNU ini
ya saya sayangkan ketika beliau ini sebetulnya tidak sependapat, sepakat mendukung mutlak dari kalangan Pak Alawi. Akan tetapi ketika beliau mengkritisi dari kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin, ini terlalu tajam. Seolah-olah beliau menceritakan di situ kan ada para sahabat tabiin, di mana seorang ahli ibadah diceritakan sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disaksikan oleh Rasulullah, maka Rasulullah melihat orang yang ahli ibadah tersebut di keningnya terdapat stempel iblis, padahal dia adalah ahli ibadah. Ini mengkiaskan seolah-olah bahwasanya Kiai Imaduddin itu seperti itu. Jadi di sini iblis yang dimaksud atau pemuda yang berstempel iblis pada kalangan Rasulullah, beliau samakan di zaman saat ini ya Kiai Imaduddin. Terlalu tajam hal seperti itu. Jadi kita sayangkan. Dan ketika permasalahan ini mencuat, seterusnya Rois Am ini berkilah atau beliau menggunakan bahasa-bahasa Wahabi dan Syiah. Jadi ya tuduhan bagi kalangan Nahdiyin tentunya yang mujibaku, yang sekarang ini berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran, seolah-olah sudah diponis seperti itu. Saya sayangkan betul statement seperti itu keluar dari kepengurusan PBNU secara absah, terlebih itu adalah memang acara PBNU walaupun bukan secara nasional. Jadi seperti itulah mekanisme yang terjadi, maka kita simpulkan bahwasanya pada Rois Am bisa kita cermati bahwa sebetulnya ya beliau ketika adanya ini tidak siap untuk menghadapi situasi, apalagi untuk memvonis kalangan Ba'alawi tidak siap dengan adanya bedah tesis ini, karena ya mungkin beliau kehati-hatian tidak mau terlibat terlalu dalam. Akan tetapi ya tetap saja seseorang itu pasti mempunyai prinsip dan pedoman, sebetulnya tidak seperti itu seharusnya sikap yang diambil oleh Rois Am PBNU, yang akhirnya beliau ya kalaupun beliau mau diturunkan ya tidak apa-apa. Artinya beliau ini sekaligus ya imbas dia tidak kesiapan beliau ya pamitan begitu kan. Jadi ini tentu masukan buat kita semua kalangan umum. Kita harus paham bahwa kita itu tujuannya menjaga akidah untuk saat ini dan generasi berikutnya. Kemudian untuk Rois Am, lihatlah situasi dan kondisi di manakah mayoritas Nahdiyin ini berpijak. Lihatlah fakta-fakta sejarah, konsultasikanlah dengan orang-orang yang mana sekarang ini masih mujibaku untuk membedah daripada tesis yang diajukan oleh Kiai Imaduddin. Itu kan banyak orang-orang yang terlibat di situ, yang mereka itu baik mantan, bahkan banyak juga yang masih dalam kepengurusan PBNU yang mereka memang mendukung kajian daripada tesis Kiai Haji Imaduddin. Banyak di situ kan Gus Mop, Gus Mus, kemudian Gus Muafi, Gus Nuril dan sebagainya. Ada Said Alawi juga, ada Said Khori.
kemudian lagi bahkan kelas-kelas profesor. Mana di situ ada Gus Abbas Buntet. Masa iya kita tuduh mereka sebagai orang yang Syiah, padahal mereka itulah yang setia, yang terang-terangan, yang memproklamirkan, bahkan mereka itu selalu menggunakan lambang dan background NU. Bayangkan betapa setianya mereka di organisasi Nahdlatul Ulama. Sedangkan lihat lagi dalam satu sisi, sebagaimana mereka yang membela Ba'alawi, kesetiaannya berapa persen mereka itu menggunakan background Nahdlatul Ulama, bisa kita telusuri. Jadi harus dengan ketelitian, harus dengan penuh tentu kesabaran dalam meniti ini. Jangan sampai salah kita memutuskan sesuatu berstatement, akhirnya justru ya kita kecewa dengan adanya hal ini. Yang terakhir, saya mohon maaf tentunya kepada Rois Am PBNU. Dalam hal ini bukan saya lancang, tetapi jujur bahwasanya saya adalah orang Nahdien yang ada di pelosok desa, yang mana mereka jauh daripada orang-orang yang bisa kita katakan mengkaji ilmu terlalu jauh. Mereka paham masih primitif untuk melakukan amaliyah, jangankan untuk memperkenalkan siapa habaib dan sebagainya, itu masih belum sampai ke sana. Masih amat sangat teori mereka itu mendasar keilmuannya. Jadi kita selaku warga Nahdien ingin bahwa akidah ini tidak dirusak, dan kewajiban kita untuk menjaga marwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana bahwa baginda Nabi adalah maksum, baik dalam syariat, akidahnya dan nasabnya. Maka ketika ada suatu hal yang diragukan, wajar bagi kita untuk mengungkap suatu kebenaran. Dan kalau masih bersikeras BPNU untuk mengeluarkan statement-statement yang memojokkan atau terlalu berpihak kepada yang minoritas tanpa studi banding, tanpa adanya penelitian, ini akan berakibat fatal. Akan akibatnya fatal. Maka di sini fungsi daripada PBNU adalah memberikan fasilitas, peran musyawarah atau bagaimana untuk memecahkan ini supaya suasana ini tidak berlarut-larut. Jadi siapa yang membela, siapa yang artinya ada di pihak kalangan Ba'alawi, siapa yang ada di pihak Kiai Imaduddin, ya kita rembuklah koordinasi. Kalaupun BPNU ini seakan-akan memaksakan diri untuk menyetir tanpa ada landasan itu, maka tidak menutup kemungkinan Nahdlatul Ulama itu akan terpecah. Dan tidak menutup kemungkinan pula bahwa kami yang ada di pelosok-pelosok ini, ya justru bagi saya itu organisasi itu hanya sebuah nama, bukanlah suatu hal yang terlalu penting daripada kepentingan kita ini mencerahkan, mengungkap suatu kebenaran yang menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi NU itu hanya sebuah nama organisasi. Jadi jangan salah. Jadi masyarakat sekarang ini, apa artinya sebuah nama kalau di situ tidak
bisa memberikan solusi yang terbaik, tidak bisa merangkul umat, tidak bisa memberikan sesuatu yang berdampak positif kepada mayoritas. Dan perlu diketahui pula banyak hal bahwasanya kami yang ada di pedalaman ini karena kedangkalan ilmu, ya tentu dalam mengambil sebuah keputusan pun akan lebih sembrono, akan lebih menyimpulkan sesuatu itu dengan gampang tanpa harus banyak pertimbangan. Sekali lagi kepada Rois Am, baik siapapun daripada kepengurusan BPNU, bukan berarti lancang, karena jujur saya adalah bagian daripada Nahdien dan saya berusaha untuk mengenalkan di masyarakat di mana lingkungan-lingkungan kami di sini yang tidak mengenal organisasi begitu jauh, apalagi yang namanya Habib masih kita perkenalkan. Bayangkan betapa ketertinggalannya orang-orang pedalaman yang ada di pelosok. Disayangkan ketika statement ini keluar dari BPNU, di mana kami selaku Nahdien berusaha berjuang untuk memperkenalkan Nahdlatul Ulama di kalangan masyarakat. Jadi bisa dicerna, mudah-mudahan bisa diambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi bahwa kita ingin suatu keutuhan, kenyamanan, ketentraman. Buka fakta ini dengan kajian-kajian yang mendalam, buktikan dengan sejarah, buktikan dengan bisa kita katakan suatu jejak digital, baik itu secara ilmu kuno, manuskrip, atau bahkan sampai kepada tes DNA yang kita kenal dengan ilmu modern. Jadi tidak ada rasa keuh, tidak ada rasa tidak enak, silahkan yang nyerang yang bersangkutan, itu tidak ada lagi, karena ini sudah timbul di permukaan dan ini adalah akidah kita semua. Dan kita semua merasa memiliki baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ulasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan suatu pencerahan yang bisa kita realisasikan dengan masyarakat umum dengan aman, damai, tentram,